Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini kita akan mendiskusikan langkah-langkah atau prosedur penelitian tindakan, termasuk di dalamnya penelitian tindakan kelas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sejumlah hal terkait dengan penelitian tindakan kelas, mulai dari hakikat penelitian tindakan kelas, kemudian asumsi yang mendasari penelitian tindakan, ciri-ciri penelitian tindakan, karakteristik penelitian tindakan, tujuan penelitian tindakan, serta perbedaan antara penelitian tindakan dengan penelitian non-tindakan. Nah, pada perkuliahan kali ini diskusi kita fokus pada langkah-langkah penelitian tindakan atau prosedur penelitian tindakan. Tentu saja presentasi saya terkait dengan prosedur atau langkah-langkah penelitian tindakan ini hanya salah satu versi dari model PTK yang modelnya cukup banyak. Ada model yang dibuat oleh Kurt Lewin, ada model yang dibuat oleh Camis and McTaggart, kemudian ada model penelitian tindakan yang dibuat oleh John Elliott dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu prosedur penelitian tindakan yang berbasis pada model Kurt Lewin dan Camis and McTaggart. Nah, rekan-rekan para mahasiswa, yang pertama, langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan tindakan dalam proses penelitian tindakan adalah menentukan fokus atau masalah. Dalam penelitian tindakan, masalah juga kerap disebut sebagai fokus, masalah penelitian kerap juga disebut sebagai fokus, ya, supaya penelitian tindakan yang dilakukan oleh kita itu bisa mengikuti prosedur yang baku yang disepakati oleh para peneliti tindakan. Nah, seperti yang sudah kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa penelitian tindakan itu atau masalah dalam penelitian tindakan itu berbeda dengan masalah penelitian yang lain. Setidaknya bahwa penelitian tindakan masalahnya itu harus betul-betul real, harus betul-betul nyata, harus betul-betul terjadi, bahwa ada kesenjangan, bahwa ada gap antara das Solon dengan das Sein. Sementara penelitian tindakan, masalah penelitian itu bisa hanya berasal dari curiosity atau rasa ingin tahu dari peneliti. Bahkan ketika di situ tidak terjadi gap antara das Solon dengan das Sein, penelitian non-tindakan masih tetap bisa dilakukan sejauh bahwa masalah yang diteliti merupakan curiosity dari peneliti. Karena curiosity dari peneliti, rasa ingin tahu seorang peneliti itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Berbeda dengan rasa ingin tahu orang biasa yang bukan ahli dalam bidang ilmu tertentu, itu curiosity-nya dianggap sebagai biasa. Tapi seorang ilmuwan, seorang peneliti, ketika dia memiliki curiosity dalam bidang keilmuannya, itu menjadi sesuatu yang perlu ditindaklanjuti melalui proses penelitian. Jadi langkah pertama yang perlu disiapkan oleh peneliti yang akan melakukan penelitian tindakan adalah menetapkan fokus, menetapkan masalah. Ya, masalah yang real, masalah yang nyata. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan perencanaan, membuat planning. Ya, perencanaan ini tentu saja harus dipersiapkan oleh peneliti tindakan, mulai dari membuat skenario bagaimana tindakan akan diberikan. Kemudian kalau penelitian tindakan kelas, berarti dia harus menyiapkan rencana RPP-nya, dia harus merencanakan, dia harus membuat RPP terlebih dahulu, termasuk media pembelajaran yang diperlukan, kemudian manajemen kelas yang akan digunakan, itu juga perlu disiapkan pada langkah planning atau langkah perencanaan. Lalu langkah yang ketiga tentu saja adalah setelah perencanaan dibuat dengan lengkap, bahwa seluruh perangkat penelitiannya sudah disiapkan, maka peneliti tinggal melakukan acting, melakukan tindakan. Yang melakukan tindakan, kalau penelitian tindakan kelas, adalah guru yang aktif mengajar di kelas tersebut. Jadi bukan orang asing yang memberikan tindakan. Pemberi tindakan sesuai dengan
perangkat perencanaan yang sudah disiapkan, memberikan tindakan menurut siklus yang juga sudah ditetapkan. Kemudian langkah yang keempat adalah melakukan pengamatan atau observing, dan perlu diketahui bahwa pengamatan dalam penelitian tindakan itu bisa bersamaan waktunya dengan pemberian tindakan. Jadi memberikan tindakan, ya, memberi tindakan, ya, acting itu bisa bersamaan waktunya dengan observing. Jadi kita bisa melakukan tindakan sambil mengamati. Ya, yang mengamati itu bisa peneliti sendiri atau pihak yang berkolaborasi dengan peneliti. Jadi peneliti ketika dia memberikan tindakan, dia bisa sekaligus melakukan pengamatan, melakukan observasi, dan koleha koleha peneliti, karena penelitian tindakan itu bersifat kolaboratif, itu juga memberikan atau melakukan observasi, melakukan pengamatan. Kemudian langkah yang kelima adalah setelah memberikan tindakan, setelah melakukan observasi, peneliti melakukan analisis, mengurai, serta melakukan evaluasi. Ya, analisis dan evaluasi. Kemudian langkah yang keenam adalah melakukan refleksi. Ini adalah salah satu tahap siklus yang hampir terakhir dalam proses penelitian tindakan. Dari hasil refleksi ini, peneliti nanti bisa memperoleh petunjuk apakah siklus berikutnya akan dilanjutkan atau tidak. Itu didasarkan pada hasil analisis, hasil evaluasi, kemudian refleksi. Kemudian yang terakhir, langkah penelitian tindakan adalah mempersiapkan atau menyiapkan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan, perbaikan apa yang perlu dilakukan, tindakan apa yang akan dijadikan sebagai tawaran yang diberikan oleh peneliti. Baik, kita akan memerinci dari masing-masing langkah atau prosedur penelitian tindakan, mulai dari penetapan fokus atau masalah, melakukan perencanaan atau planning, memberikan tindakan atau acting, kemudian melakukan pengamatan atau observing, kemudian analisis dan evaluasi, refleksi atau reflecting, kemudian tindak lanjut. Yang pertama, penetapan fokus atau penetapan masalah. Sebagai orang yang terlibat aktif dalam komunitas, misalnya guru yang terlibat aktif di kelas, tentu saja dia bisa merasakan apa yang terjadi di kelas. Ya, suasana di kelas pasti dia akan merasakan, baik suasana yang berbentuk keberhasilan, prestasi, atau suasana yang kondusif, maupun suasana di mana guru merasakan bahwa di kelasnya ada masalah, bahwa ada hal-hal tertentu yang menyebabkan guru merasa tidak sreg, guru merasa tidak puas, dan dia merasakan ada masalah. Ada masalah yang dia rasakan pada saat dia melakukan proses pembelajaran. Jadi mengapa dia merasakan masalah? Karena memang dia aktif di kelas, sehingga dia tahu betul apa yang terjadi di kelas. Baik kejadian yang positif maupun yang negatif. Baik kejadian yang menunjukkan adanya prestasi, adanya keberhasilan, maupun adanya kecenderungan yang stagnan, menurun, dan adanya masalah. Jadi rasakan dulu bahwa ada masalah. Karena penelitian tindakan masalahnya harus real, harus nyata, bukan masalah yang dibuat-buat. Bukan masalah yang datang dari luar, kemudian ingin diuji di kelas tersebut. Dan masalahnya harus betul-betul terjadi di kelas itu. Bahwa di kelas ini ada sesuatu yang perlu dipecahkan, ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ada sesuatu yang perlu disempurnakan, ada sesuatu yang perlu dikembangkan, ada sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian serius dari guru melalui penelitian tindakan misalnya. Nah, yang kedua tentu saja bahwa ketika kita guru merasakan bahwa di kelas ada masalah, langkah yang berikutnya adalah melakukan identifikasi masalah. Masalah tersebut terkait dengan apa? Ya. Masalah tersebut disebabkan oleh faktor apa-apa saja, ya.
termasuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa digunakan oleh guru sebagai alternatif untuk mengatasi, untuk memecahkan, untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Identifikasi masalah, mengidentifikasi masalah. Masalah yang terjadi itu terkait dengan apa? Disebabkan oleh apa? Misalnya, masalah yang terjadi ketika suasana pembelajaran menjadi murung, menjadi tidak bergairah, ya. Siswa misalnya tidak begitu bergairah dalam proses pembelajaran, siswa tidak bersemangat dalam proses pembelajaran. Ini masalah utamanya. Guru merasakan bahwa peserta didik di kelasnya tidak bergairah, tidak semangat, minat belajarnya rendah, motivasinya untuk belajarnya tidak terlihat. Lalu proses berikutnya dia mengidentifikasi apa masalah yang terkait dengan apa masalah yang berhubungan dengan ketidaksemangatan para peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Dia mengidentifikasi apakah ketidaksemangatan belajar siswa, apakah motivasi belajar siswa yang rendah, apakah gairah belajar siswa yang rendah itu disebabkan oleh faktor guru, ya, guru misalnya terkait dengan gaya mengajarnya yang tidak menarik misalnya, atau perilaku guru misalnya yang tidak begitu menyenangkan, atau terkait dengan komponen metode atau strategi atau model pembelajaran yang kurang menarik, atau disebabkan oleh media pembelajaran yang kurang menyenangkan, atau mungkin disebabkan oleh manajemen kelas yang membuat siswa tidak begitu bergairah. Jadi karena biasanya masalah itu bisa ditimbulkan oleh banyak faktor, sehingga guru sebagai calon peneliti perlu mengidentifikasi, ya, apa penyebab, apa faktor-faktor yang menyebabkan misalnya siswa tidak bergairah dalam proses pembelajaran. Sekali lagi, apakah terkait dengan guru itu sendiri, gaya mengajarnya yang kurang mendorong siswa untuk bergairah, atau terkait dengan model, strategi, dan metode pembelajaran yang kurang kondusif, atau disebabkan oleh media pembelajaran yang tidak relevan dengan materi pembelajaran, atau juga misalnya disebabkan oleh manajemen kelas yang menyebabkan suasana kelas menjadi tidak menyenangkan. Nah, itu proses identifikasi masalah. Jadi diurai masalah ini terkait, dianalisis, dicari faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Lalu yang ketiga, dianalisis, ya, diurai, ya, diurai. Mana penyebab yang menurut guru sebagai calon peneliti paling dominan menyebabkan misalnya siswa menjadi tidak bergairah. Apa penyebab utama kemudian siswa menjadi tidak bergairah? Ya, dianalisis. Kemudian setelah dalam proses analisis juga guru perlu berpikir, perlu menghubungkan antara penyebab utama dengan kemungkinan tawaran tindakan yang akan diberikan pada saat dia melakukan proses penelitian tindakan. Artinya diurai. Mana penyebab-penyebab utama, mana penyebab-penyebab yang ada cara untuk memecahkannya, mana penyebab yang menyebabkan suasana penyebab yang penting tetapi tidak bisa dilakukan oleh guru. Misalnya manajemen bahwa kelesuan siswa dalam proses pembelajaran, bahwa kekurangan siswa dalam kurang bergairahnya siswa dalam proses pembelajaran misalnya disebabkan oleh suasana kelas yang tidak nyaman, misalnya udaranya yang pengap, misalnya yang kemudian udaranya panas, ya, tidak menyenangkan. Tentu saja kalau itu menjadi penyebab utama, misalnya alternatif yang bisa ditawarkan adalah tentu saja menjadikan suasana kelas menjadi lebih sejuk, misalnya dengan menyediakan sarana ventilasi yang memadai, atau bahkan mungkin menyediakan penyejuk ruangan, air conditioner atau AC. Tapi itu kan bukan wilayah guru, karena itu adalah wilayah manajemen sekolah. Jadi tentu saja itu tidak masuk dalam
faktor yang dijadikan sebagai alternatif untuk mendorong siswa supaya lebih bergairah. Nah, setelah berdasarkan analisis masalah, ya guru sebagai calon peneliti sudah menentukan bahwa kurang bergairahnya siswa misalnya disebabkan oleh media pembelajaran yang kurang menarik, media pembelajaran yang kurang menarik. Maka guru perlu mencari, perlu merumuskan, perlu menemukan media pembelajaran yang paling relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Maka dirumuskanlah masalah penelitian. Ya. Misalnya, apakah penggunaan media video ya, dapat meningkatkan gairah siswa atau minat siswa dalam pembelajaran mata pembelajaran tertentu. Itu merumuskan masalah. Biasanya merumuskan masalah itu menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan. Apakah media pembelajaran permainan game online ya, untuk tema tertentu dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran tertentu? Apakah penggunaan media pembelajaran berbasis IT dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran? Apakah media pembelajaran berbasis pada kearifan lokal dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran mata pelajaran tertentu? Misalnya kalau terkait dengan media pembelajaran. Atau kalau terkait dengan metode pembelajaran, tentu saja guru perlu mencari metode pembelajaran yang paling tepat yang bisa mendorong siswa untuk lebih bergairah dalam proses pembelajaran. Kemudian, langkah yang kedua setelah kita menetapkan fokus atau masalah penelitian, ya masalah sudah ada, masalahnya sudah ada, kemudian sudah diidentifikasi berbagai hal yang terkait dengan masalah tersebut, kemudian sudah dianalisis mana masalah yang dominan, mana masalah yang bisa dipecahkan, mana masalah yang ada alternatif tindakan yang bisa diberikan oleh peneliti, kemudian peneliti juga sudah merumuskan masalah. Langkah berikutnya adalah menyusun perencanaan, membuat perencanaan, membuat planning. Yang pertama, merumuskan hipotesis tindakan. Setelah peneliti merumuskan masalah, misalnya saya ambil masalah yang ditetapkan adalah apakah penggunaan media pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat mendorong siswa untuk lebih bergairah dalam proses pembelajaran. Maka langkah perencanaan tentu saja peneliti harus mencari penelitian terdahulu atau teori-teori yang mendukung gagasan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis kearifan lokal, ya tentu saja para guru lebih tahu apa media pembelajaran berbasis kearifan lokal yang bisa mendorong gairah siswa untuk lebih giat dalam belajar. Jadi mencari teori, mencari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh orang lain yang membuktikan bahwa media pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat mendorong gairah peserta didik untuk belajar. Nah, setelah menemukan teori, setelah menemukan sejumlah penelitian yang relevan, maka langkah yang berikutnya adalah merumuskan hipotesis tindakan. Merumuskan hipotesis tindakan. Misalnya, kalau masalah yang tadi, maka hipotesis tindakannya adalah penggunaan media pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran mata pelajaran tertentu. Itu hipotesis tindakan. Ya, sekali lagi, penggunaan media pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. Hipotesis ini tentu saja bukan hipotesis asal-asalan, bukan hipotesis asal bunyi. Hipotesis ini dirumuskan setelah peneliti mereview, mengeksplorasi teori-teori yang mendukung pada hipotesis tersebut, hasil-hasil penelitian yang mendukung hipotesis tersebut. Jadi ada dasarnya. Ini yang disebut dengan tindakan yang dipilih, tindakan berpengetahuan. Bahwa hipotesis tindakan yang diberikan
bahwa tindakan yang diberikan adalah tindakan yang didasarkan pada teori yang relevan, yang didasarkan pada hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. Nah, kemudian dalam proses perencanaan, peneliti juga melakukan persiapan tindakan, antara lain membuat skenario pembelajaran yang berisikan langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran serta bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti, oleh guru pada saat dia melakukan tindakan. Kemudian mempersiapkan sarana pembelajaran yang mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran atau yang mendukung terlaksananya tindakan. Menyiapkan instrumen penelitian, ya, instrumen penelitian termasuk instrumen yang digunakan untuk observasi, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, instrumen yang digunakan untuk menilai rencana pembelajaran dan seterusnya. Kemudian melakukan simulasi pelaksanaan tindakan dan menguji keterlaksanaannya di lapangan. Jadi sebelum peneliti melakukan tindakan, dia melakukan simulasi terlebih dahulu dengan kelas yang relatif sama dengan kelas yang akan diberikan tindakan. Perencanaan, planning, merumuskan hipotesis tindakan berdasarkan pada teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan tindakan yang kita pilih untuk memecahkan masalah tertentu. Kemudian melakukan persiapan tindakan yang terdiri dari pembuatan skenario pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah membuat RPP, mempersiapkan sarana pembelajaran termasuk media pembelajaran yang mendukung terlaksananya tindakan, menyiapkan instrumen penelitian, kemudian melakukan simulasi pelaksanaan tindakan. Langkah yang ketiga dari langkah-langkah penelitian tindakan adalah pemberian tindakan atau acting. Pemberian tindakan yang didahului oleh perencanaan dan adanya fokus atau masalah yang sudah ditetapkan. Berdasarkan proses perencanaan, berdasarkan pada proses planning, langkah yang ketiga berikutnya adalah memberikan tindakan atau acting. Yaitu melaksanakan skenario tindakan dalam situasi pembelajaran yang nyata. Ya, jadi kalau perlu peserta didik tidak diberitahu bahwa bahwa peserta didik sedang dijadikan sebagai objek penelitian tindakan, supaya peserta didik bisa memperlihatkan emosi yang otentik. Ya. Jadi tidak dibuat-buat. Jadi berdasarkan skenario yang sudah dibuat, maka tahap yang ketiga ini adalah melaksanakan atau mengimplementasikan skenario tindakan dalam situasi pembelajaran yang nyata, bukan dalam situasi simulasi. Kemudian pelaksanaan tindakan perbaikan merupakan tindakan pokok dalam siklus PTK. Acting. Karena pelaksanaan tindakan itu bisa saja tidak hanya dalam bisa dalam beberapa siklus, 2 atau 3 siklus. Maka pada tindakan pada siklus berikutnya itu merupakan tindakan perbaikan dari tindakan pokok dalam siklus PTK. Kemudian langkah yang keempat adalah observing, ya, pengamatan. Pengamatan ini sebenarnya proses yang waktunya bersamaan dengan proses tindakan, pemberian tindakan. Jadi pemberian tindakan pada saat yang sama sambil memberikan tindakan, guru peneliti serta guru yang menjadi kolaborator juga melakukan proses observasi, melakukan proses pengamatan. Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Ya, jadi observasi dilaksanakan pada saat peneliti atau guru memberikan tindakan. Kemudian merekam proses yang terjadi selama tindakan. Oke, jadi proses penelitian tindakan, proses pemberian tindakan di kelas sambil mengamati itu bisa dilakukan perekaman. Dan akan sangat bagus kalau perangkat untuk merekam itu tidak diketahui oleh peserta didik. Sekali lagi supaya suasana pembelajaran otentik. Karena dalam penelitian tindakan ini otentisitas juga menjadi penting. Otentisitas bukan hanya penting dalam penelitian dengan paradigma konstruktivis,
bukan hanya dalam paradigma interpretif, tapi juga penting dalam penelitian dengan paradigma kritis. Jadi proses pemberian tindakan itu sebaiknya direkam, dan alat atau perangkat yang digunakan untuk merekam itu sebaiknya tidak diketahui oleh peserta didik. Perekaman tentu saja tidak harus selalu menggunakan perangkat perekaman audiovisual. Tapi guru selama proses pemberian tindakan juga merekam dengan memorinya sendiri, ya, dengan memorinya sendiri. Observer yang merupakan kolega guru sebagai kolaboratornya juga bisa melakukan perekaman dengan menggunakan memori dia sendiri. Observasi dapat dilengkapi dengan upaya memperoleh umpan balik. Jadi proses observasi dapat dilengkapi dengan upaya memperoleh umpan balik dari peserta didik, ya, pemberi tindakan dengan peserta didik maupun observer dengan guru pemberi tindakan. Kemudian analisis dan evaluasi. Ini adalah langkah berikutnya dari langkah-langkah atau prosedur penelitian tindakan. Analisis terdiri dari reduksi data, karena tidak semua data yang diperoleh pada saat pemberian tindakan itu relevan dan perlu dianalisis, kemudian dipaparkan datanya, kemudian disimpulkan. Jadi reduksi analisis itu adalah yang pertama reduksi data, memilah data yang relevan dan yang tidak relevan, mengurai data, yang relevan diambil, yang tidak relevan itu disingkirkan. Kemudian dipaparkan datanya, kemudian disimpulkan. Evaluasi, tahap evaluasi adalah efektivitas tindakan, apakah tindakan efektif atau tidak, ya. Apakah tindakan yang diberikan efektif atau tidak, apakah tindakan misalnya dengan masalah yang tadi, apakah tindakan dengan menyediakan media pembelajaran berbasis pada muatan kearifan lokal, itu bisa meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran atau tidak. Kemudian keberhasilan tindakan. Dan tentu saja pada proses evaluasi ini kita harus menggunakan indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini bagian dari instrumen penelitian tindakan adalah peneliti sudah menentukan indikator-indikator kinerja atau indikator-indikator keberhasilan dari tindakan yang diberikan. Langkah yang terakhir, langkah yang berikutnya dari prosedur atau langkah-langkah penelitian tindakan adalah refleksi atau reflecting. Pada dasarnya refleksi merupakan kegiatan analisis sintesis, analisis mengurai, sintesis menggabungkan, interpretasi atau penafsiran, dan eksplanasi atau penjelasan terhadap semua informasi yang diperoleh dari pelaksanaan tindakan. Refleksi pada hakikatnya, ya, informasi yang terkumpul yang perlu diurai dalam proses refleksi adalah dicari hubungan antara satu data dengan yang lain dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya, ya, pada saat memberikan refleksi, karena pemberi tindakan adalah guru yang biasa aktif di kelas tersebut sehingga dia bisa memberikan dia bisa melakukan perbandingan antara tindakan yang diberikan pada saat penelitian tindakan dengan kegiatan pembelajaran sebelumnya. Oke, kemudian refleksi juga perlu dilakukan untuk memperoleh kaitan atau hubungan antara hasil tindakan dengan teori yang sudah direview pada saat perencanaan tindakan, dengan teori yang relevan, dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Menghubungkan teori, menghubungkan hasil penelitian tindakan dengan teori atau dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh orang lain, itu juga bagian dari refleksi. Dalam refleksi, hal-hal yang perlu dipertanyakan oleh peneliti, oleh guru adalah apa yang telah dan belum terjadi, ya. Apa yang telah terjadi, apa yang belum terjadi itu perlu ditanyakan. Apa yang dihasilkan dari proses tindakan yang sudah diberikan, apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Ya, ini mencakup pada tahapan terakhir, yaitu perencanaan tindak lanjut. Bila hasil perbaikan belum tercapai pada siklus pertama, maka diperlukan langkah lanjutan pada siklus yang kedua.
Jadi hasil refleksi itu digunakan untuk merencanakan tindak lanjut. Apakah akan dilanjutkan pada siklus kedua? Ya, seperti pada siklus kedua nanti tindakan yang diberikan adalah tindakan perbaikan dari siklus yang pertama. Nah, apabila hasil perbaikan sudah tercapai pada siklus pertama, tentu saja sudah tercapai, kinerjanya sudah tercapai, indikator keberhasilannya sudah tercapai, maka peneliti tidak perlu melakukan tidak perlu melanjutkan pada siklus yang kedua. Jadi cukup satu siklus, tidak apa-apa. Satu siklus merupakan satu kesatuan dari kegiatan yang terdiri dari perumusan masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, analisis, dan evaluasi, serta refleksi. Itu satu siklus. Satu siklus sekali lagi terdiri dari perumusan masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, analisis, dan evaluasi, serta refleksi. Banyaknya siklus tidak dapat ditentukan dan sangat bergantung kepada tercapai tidaknya indikator keberhasilan tindakan. Kalau indikator keberhasilan sudah tercapai, maka sampai disitulah proses penelitian tindakan. Tapi kalau indikator keberhasilannya belum tercapai, target penelitian tindakannya belum tercapai, peneliti perlu melanjutkan pada siklus berikutnya. Tetapi saya kira tidak lebih dari 3 siklus dalam penelitian tindakan kelas. Karena lebih dari 3 siklus, sesungguhnya peneliti harus harus mempertimbangkan kemungkinan tindakan yang dipilih adalah tindakan yang tidak relevan dengan teori pembelajaran, tidak relevan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh orang lain, atau kemungkinan besar ya tindakan yang diberikan itu adalah betul-betul tindakan yang secara berdasarkan penalaran deduktif tidak koheren dengan teori atau dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh para penelitian yang lain. Rekan-rekan para mahasiswa, demikianlah presentasi saya terkait dengan langkah-langkah atau prosedur penelitian tindakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.